Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzia Rahmani dengan NIM 1909349, Prodi Pendidikan Akuntansi 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul prosedur dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Menurut Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Jadi, industri jasa itu adalah sektor bisnis yang memfokuskan pada usaha jasa pelayanan di mana yang diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya, melainkan dari jasa pelayanannya. Selanjutnya ada jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas. Menurut DFID atau Department for International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan pada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Industri jasa keuangan meliputi segala hal mengenai perbankan, bursa saham, asuransi, kredit union, lembaga keuangan mikro, dan pemberian pinjaman. Lembaga khusus yang bertugas mengatur lembaga keuangan dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor jasa keuangan adalah yang pertama, aktiva di neraca mayoritas terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap. Yang kedua, ada memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari permodalan sendiri. Investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Yang ketiga, ada aktivitasnya lebih ke arah investasi. Yang keempat, ada tidak memproduksi suatu barang. Kemudian, tidak memiliki persediaan bahan baku. Dan yang terakhir, mayoritas pengeluarannya untuk membayar pegawai. Selanjutnya ada entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposit, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta menyediakan jasa-jasa lainnya seperti jasa transfer, clearing, inkaso, bank garansi, cek wisata, letter of credit, safe deposit box, dan sebagainya. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Jadi lembaga keuangan non-bank atau juga disebut sebagai lembaga keuangan non-depository dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu lembaga keuangan kontraktual, yaitu dengan menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak, contohnya asuransi dan dana pensiun. Yang kedua ada lembaga keuangan investasi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang investasi, contohnya perusahaan efek dan reksadana. Yang ketiga ada lembaga keuangan pembiayaan, adalah lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Contohnya perusahaan modal,
ventura, dan perusahaan pembiayaan atau finance company. Prosedur dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Yang pertama, ada latar belakang otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua, ada tujuan otoritas jasa keuangan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Yang ketiga, ada visi dan misi otoritas jasa keuangan. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada misi OJK antara lain yang pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua ada mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya ada tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang terakhir ada asas otoritas jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada asas profesionalitas,
yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.